Bertemu kembali dengan saya, Destanul Aulia, SKM, MBA, MHC, PhD. Pada pertemuan ini, kita akan mendiskusikan tentang analisis eksternal. Jadi, analisis eksternal itu adalah sesuatu yang penting kita lakukan sebelum kita memutuskan sebuah strategi. Analisis eksternal itu akan melihat bagaimana variabel-variabel yang ada di luar lingkungan organisasi kita, sehingga kita bisa melihat apakah variabel-variabel ini menjadi peluang dan menjadi ancaman bagi kita. Ya. Pokok pembahasan yang akan kita diskusikan pada pertemuan ini ada 4 ya. Jadi yang pertama kita akan mendiskusikan apa itu analisis lingkungan, apa tujuannya. Kemudian kita mendiskusikan lagi tentang analisis lingkungan jauh atau remote environment. Apa itu? Yaitu bagaimana kondisi ekonomi, bagaimana kondisi sosial, politik, teknologi yang akan mempengaruhi organisasi tersebut. Dan yang ketiga, kita akan menganalisis lingkungan industri. Ya. Jadi setiap organisasi itu ada lingkungan industrinya. Tentunya kita di bidang kesehatan, industri kita pasti ada industri kesehatan. Di dalamnya ada puskesmas, ada rumah sakit, ada klinik dokter, dan sebagainya. Nah, kita akan melihat bagaimana ancaman masuknya, bagaimana pemasoknya, bagaimana pembelinya, bagaimana produk-produk penggantinya, dan bagaimana persaingan di antara anggota industri tersebut. Dan yang terakhir, kita akan mendiskusikan tentang analisis lingkungan operasional, yaitu task environment. Itu bagaimana organisasi itu posisinya dalam bersaing, bagaimana profil pelanggannya, bagaimana kriteria pemasoknya, bagaimana kreditornya, bagaimana sumber daya manusianya, seperti sifat pasar tenaga kerjanya. Sebagai pendahuluan tentang analisis internal ini, jadi kita harus bisa mendefinisikan bahwa analisis internal ini ialah analisis yang dilakukan terhadap variabel-variabel yang berada di luar organisasi Anda. Nah, yang terpenting adalah ini harus dilakukan sebelum kita memutuskan sebuah strategi atau membuat strategi tersebut. Karena berdasarkan pengalaman bahwa organisasi sering melakukan pengambilan keputusan yang surprise ya. Dalam kondisi tertentu ini bagus, tetapi dalam kondisi pemutusan strategik yang dipilih, strategic surprise ini tentunya akan mengeluarkan cost yang besar dan menyebabkan organisasi kita tidak fokus gitu. Jadi kita surprise kepada sesuatu yang ada di luar tanpa kita rencanakan. Ya, inilah yang harus kita hindarkan dengan kita melakukan analisis terhadap eksternal organisasi kita. Kemudian, kita akan memastikan strategi yang kita pilih itu untuk dapat berjalan dengan baik. Dengan kita melihat bagaimana skenario eksternal itu. Nah, ini yang nanti akan kita diskusikan pada lingkungan eksternal itu, yaitu bagaimana lingkungan sosialnya, bagaimana lingkungan industrinya, dan bagaimana lingkungan operasionalnya. Nah, apa tujuan kita sebenarnya melakukan analisis eksternal? Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apa yang menjadi peluang sebuah organisasi. Kalau kita bergerak di industri kesehatan, tentunya misalnya di rumah sakit, apa yang menjadi peluang? Apakah COVID-19 ini menjadi peluang atau ancaman bagi industri rumah sakit? Apakah kemajuan teknologi akan menjadi peluang atau ancaman bagi sebuah rumah sakit? Nah, jadi kita harus mengidentifikasi variabel-variabel tersebut. Apakah itu sebagai peluang atau sebagai ancaman? Jadi, peluang menjadi ada jika kita dapat memanfaatkan lingkungan untuk merangka dan melaksanakan strategi, agar kita bisa mencapai keuntungan yang tinggi dan kita dapat memenangi sebuah persaingan. Kemudian, ancaman menjadi ada pula jika lingkungan persaingan mengancam posisi organisasi kita. Dan ini akan mengurangi keuntungan kita dan akan menyebabkan kita kalah atau bankrupt atau kita tersisih dari lingkungan industri kita. Nah, kita akan lihat ada 3 lingkungan yang akan kita diskusikan. Jadi pertama itu adalah lingkungan yang bisa kita katakan jauh dari organisasi kita, dan ini agak susah kita kawal ya, agak susah kita kontrol ya. Seperti apa itu? Misalnya lingkungan ekonomi. Siapa yang bisa mengetahui pergerakan mata uang? Siapa yang bisa menebak inflasi? Siapa yang akan menebak terjadinya resesi dan sebagainya? Kemudian bagaimana masalah-masalah sosial, bagaimana politik, siapa yang akan memenangi
pencalonan wali kota, bupati dan sebagainya. Nah, ini menjadi sesuatu yang susah kita kawal. Dan bagaimana perkembangan teknologi yang akhir-akhir ini cukup cepat sekali, ya, sehingga dalam industri kesehatan itu teknologi bisa kita katakan sebagai key success factor, ya, untuk dapat memenangi persaingan. Nah, itulah lingkungan jauh. Artinya kita harus juga dapat mengamati perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Sebab kalau kita bisa mengamati apa yang terjadi, tentunya kita bisa mengantisipasi sehingga organisasi bisa memilih strategi yang lebih sesuai. Nah, sesudah lingkungan yang jauh itu, kita masuk kepada lingkungan industri kita. Nah, ada banyak pemain di dalam industri kita. Ada rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, ada rumah sakit swasta, ada rumah sakit khusus, dan sebagainya. Itu kalau di dunia perumah sakitan, klinik, ada farmasi, dan sebagainya. Ada banyak pemain-pemainnya. Sehingga kita harus menganalisis juga lingkungan industri kita, lingkungan yang ada di sekitar kita. Apa yang harus kita analisis? Yaitu hambatan masuk. Apakah dia seseorang atau organisasi lain itu mudah menjadi tim dalam industri itu, menjadi bagian dalam industri itu. Terus bagaimana kekuatan pemasoknya, bagaimana kekuatan pembelinya, bagaimana ketersediaan substitusinya, bagaimana persaingan antara industri itu. Jadi misalnya kekuatan pemasok, misalnya sekarang ini di era universal health coverage, di mana rumah sakit sekarang ini model pembayarannya dibayar oleh BPJS keseluruhannya, sehingga bisa kita katakan bahwa kekuatan pembeli di sini cukup kuat, sehingga industri rumah sakit atau rumah sakit itu harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan regulasi, peraturan, keinginan BPJS. Kemudian ada pemasoknya, bagaimana industri obat sebagai pemasok, alat kesehatan, kemudian bagaimana profesi kesehatan. Ada dokter gigi, ada dokter, ada bidan, ada perawat, ada dokter spesialis. Ini adalah kekuatan-kekuatan pemasok. Akur nggak organisasi dengan pemasok ini? Nah, kemudian bagaimana substitusi? Nah, ini sesuatu yang perlu kita bicarakan dalam konteks misalnya katakanlah COVID-19 ini, di mana ada ketakutan masyarakat kita untuk pergi ke rumah sakit. Nah, apa yang akan terjadi? Mereka akan melakukan perawatan di klinik, di rumah, atau mereka mencari alternatif sehingga mereka tidak pergi ke rumah sakit. Nah, bagaimana persaingan di antara industri kesehatan kita? Ada yang sudah punya alat yang lebih canggih, ada punya alat yang tidak canggih, ada punya dokter yang punya performance bagus, dan sebagainya. Nah, ini harus kita analisis sehingga kita bisa menempatkan di mana sebenarnya organisasi kita. Nah, yang ketiga adalah lingkungan operasional. Lingkungan operasional itu dalam kita menjalankan aktivitas bisnis kita. Bagaimana kreditor, bagaimana pelanggan, bagaimana tenaga kerja, bagaimana pemasok, bagaimana pesaing kita. Nah, ini lebih kepada perusahaan kita sendiri. Ini yang akan kita lakukan analisis sehingga kita bisa mengambil rumusan tentang pilihan strategik kita. Dalam variabel ekonomi, tentunya kita akan menganalisis kecenderungan ekonomi yang akan mempengaruhi industri kita. Tentunya dalam hal ini adalah industri kesehatan. Pertama, kita bisa melihat bagaimana ketersediaan kredit. Karena dengan kemajuan teknologi, dengan kebutuhan sumber daya manusia, kita memerlukan input-input baru. Tentunya input-input baru ini memerlukan modal yang tidak sedikit, sehingga kita perlu mempelajari bagaimana ketersediaan kredit, tentunya oleh pihak perbankan. Kemudian bagaimana kita melihat pendapatan yang dibelanjakan atau disposable income. Nah, bagaimana masyarakat memilih pelayanan kesehatannya? Bagaimana masyarakat menggunakan pembiayaan-pembiayaan tersebut. Kemudian kita akan melihat lagi kecenderungan belanja masyarakat, propensity to spend. Bagaimana dia berbelanja? Apakah dia giat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan? Apakah dia giat untuk melakukan kegiatan-kegiatan promotif dan preventif? Nah, ini akan menjadi strategi baru. Apakah dia mengedepankan style dalam pelayanan kesehatan, dan ini muncul banyaknya customer yang pergi berobat ke luar negeri karena dia anggap lebih prestis, kemudian memilih rumah sakit yang mempunyai standar bintang 5 dan sebagainya. Kemudian suku bunga. Nah, suku bunga ini sangat penting sekali, ya. Biasanya kita meminjam uang kepada pihak perbankan, tentunya perbankan akan memberikan tingkat bunga. Nah, tingkat bunga ini akan mempengaruhi industri kita.
Kalau tingkat bunganya kecil, tingkat bunganya tinggi, nah ini akan menggerakkan keputusan-keputusan dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah laju inflasi. Jadi semua variabel-variabel dalam ekonomi ini harus kita analisis pergerakannya sehingga kita dapat kecenderungannya. Sehingga kalau kita dapat kecenderungan, kita sepertinya punya pola apa yang harus kita putuskan dalam pengambilan strategi ini. Sesudah variabel ekonomi, kita akan masuk kepada variabel sosial. Variabel sosial tidak kalah pentingnya karena proses sosial itu sangat mempengaruhi pola-pola customer. Seperti apa itu? Kita akan lihat bagaimana kepercayaan mereka, bagaimana nilai-nilai yang ada pada keluarga mereka, pada masyarakat, bagaimana sikap, bagaimana opini, bagaimana gaya hidup orang-orang di lingkungan eksternal perusahaan yang berkembang. Dan ini tentunya dipengaruhi oleh ekologi, dipengaruhi oleh demografi, dipengaruhi oleh agama dan pendidikan. Sehingga penting sekali sebenarnya untuk melihat profil customer kita. Dengan mengetahui profil customer kita, kita bisa melakukan keputusan terhadap pelayanan yang akan kita berikan, proses pelayanan, sistem pembayaran, dan sebagainya. Katakanlah misalnya sekarang ini adalah era gaya hidup. Jadi bagaimana kita memilih rumah sakit itu yang bisa menunjukkan prestisius. Misalnya lobi rumah sakit yang seperti hotel, kemudian kamar-kamar di rumah sakit seperti hotel, kemudian manajer, SDM-nya ramah dan sangat empati kepada customer-nya. Tidak seperti pada era-era sebelumnya orang sangat takut untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Nah, jika sikap sosial ini berubah, maka akan berubahlah pola permintaan sehingga terjadi pergeseran distribusi. Ya, apakah itu mengikut usia populasi? Sehingga tidak bisa kita deny akan muncul rumah sakit khusus. Misalnya rumah sakit khusus untuk ibu dan anak, rumah sakit khusus untuk penyakit jantung. Jadi ini semuanya berkaitan dengan dinamika sosial. Nah, apa yang kita lihat akhir-akhir ini bahwa banyak juga wanita yang bekerja, sehingga sebagai contohnya akan bergeserlah permintaan-permintaan atau kebutuhan konsumsi kita. Misalnya kita banyak didorong untuk menggunakan fast food, kemudian kita menggunakan microwave, kemudian kita akan banyak juga menyerahkan anak kita untuk diberikan asuhan kepada yang lain atau kita kenal dengan istilah child care. Ya, berikutnya adalah variabel politik. Nah, apa yang terjadi sebenarnya di negara kita bahwa politik kita sangat dinamik sekali. Hampir setiap bulan kita melihat adanya pertarungan di antara provinsi ataupun kabupaten. Nah, ini menunjukkan arah politik kita. Apakah kondisi politik kita stabil? Apakah dinamiknya cukup tinggi? Apa yang menjadi pertimbangan? Apa yang menjadi parameter legal dan regulasi? Dan ini sangat mempengaruhi organisasi kita. Seperti yang contoh yang lain, ini akan mendorong bagaimana undang-undang antitrust, bagaimana perpajakan, bagaimana ketentuan upah minimum, bagaimana kebijakan mengenai polusi. Dan kalau kita lihat lagi, ini juga akan mempengaruhi pada fungsi pemasok, batasan akses terhadap sumber daya alam, dan bagaimana kebutuhan pemerintah terhadap produk dan jasa yang dapat menciptakan peluang pasar ini. Nah, inilah yang harus kita kaji. Dinamika politik ini menjadi bagian yang penting dalam analisis lingkungan eksternal industri. Oke, berikutnya ialah variabel teknologi. Ini variabel yang keempat, variabel yang kita katakan variabel yang terakhir yang agak susah kita mengontrolnya, yaitu teknologi. Hampir tiap menit atau tiap jam ada saja sesuatu yang baru dari teknologi. Apalagi kita sekarang ini sangat berdinamika dengan media sosial. Ada saja sesuatu yang baru, ada saja sesuatu tawaran kepada kita. Sehingga industri untuk survive ini harus bisa beradaptasi dengan teknologi ini, mengikuti perkembangannya. Sehingga kalau organisasi itu mempunyai teknologi yang usang, maka bisa kita pastikan dia akan tertinggal dari organisasi yang lain. Nah, untuk itu kita perlu mendorong inovasi, sehingga kita harus tetap waspada terhadap perubahan teknologi. Nah, adaptasi teknologi ini tentunya dapat menciptakan produk yang baru, penyempurnaan produk yang sudah ada, dan teknik produksi ataupun teknik pemasaran. Nah, dari variabel-variabel yang sudah dijelaskan tadi, intisarinya ialah bagaimana kita bisa memformulasi strategi untuk menanggulangi persaingan. Nah, di sini kita harus lihat
pendapat para ahli yang bisa memformulasi strategik ini. Beliau ialah Michael Porter, di mana beliau sudah mengembangkan model Porter, di mana model ini adalah terdiri dari 5 kekuatan, yaitu bagaimana pendatang baru, bagaimana pembeli, bagaimana pemasok, bagaimana substitusi, dan bagaimana persaingan di antara perusahaan dalam industri itu. Kekuatan gabungan dari faktor-faktor inilah yang akan menentukan potensi laba dari suatu industri. Jadi sesudah kita melakukan 5 variabel tadi, analisisnya, maka kita bisa menyusun strategik untuk mendapatkan posisi organisasi kita dalam sebuah industri yang akan membuat atau mempertahankan diri organisasi itu dan akan mempengaruhi kekuatan-kekuatan organisasi itu untuk mendapatkan surplus dari organisasi itu. Nah, apa yang dijelaskan tadi bisa kita lihat gambar di slide ini, bahwa Porter membuat 5 model. Jadi kita akan menentukan persaingan di kalangan anggota industri dan kita akan melihat bagaimana persaingan di antara perusahaan yang ada. Jadi kita akan melihat pertama pemasok. Nah, industri kita adalah industri kesehatan. Di dalam industri kesehatan itu banyak sekali. Ada rumah sakit, ada farmasi, ada juga institusi kesehatan. Nah, contoh sebagai yang kita pilih di sini ialah katakanlah sebuah rumah sakit ya. Jadi, siapa pemasok di rumah sakit itu? Seperti yang tadi sudah dijelaskan pada berikutnya, pada sebelumnya, kita melihat ada misalnya dokter. Dokter ada organisasi profesinya, ada Ikatan Dokter Indonesia. Di dalamnya juga ada berbagai macam berkumpul ahli, ada ahli penyakit dalam dan sebagainya. Bagaimana kekuatan itu? Kemudian farmasi, bagaimana kekuatan farmasi? Jika satu jenis obat itu banyak pemainnya, tentunya di sini kekuatan ada pada industri itu, ada pada rumah sakit itu. Karena rumah sakit itu bisa melakukan pilihan terhadap obat yang murah dan obat yang efikasinya atau efektifnya lebih tinggi. Nah, itu diberikan kebebasan kepada rumah sakit tersebut. Nah, bagaimana dengan alat kesehatan? Ada banyak alat kesehatan yang mempunyai tujuan yang sama. Rumah sakit bebas memilihnya. Nah, tetapi jika hanya ada satu-satunya alat kesehatan yang diproduksi, nah ini akan membuat tawaran pemasok bisa lebih tinggi. Nah, kita lihat bagaimana pendatang baru. Jika regulasi di dalam industri, khususnya rumah sakit ini cukup kuat, artinya peraturannya, kepemilikan tanah, ketersediaan sumber daya manusia, analisis dampak lingkungan dan sebagainya cukup kuat, sehingga ini menjadi sesuatu yang susah bagi organisasi lain untuk masuk dalam industri rumah sakit itu. Jadi ini menjadi pertimbangan. Artinya juga peraturan-peraturan itu akan memudahkan atau menyulitkan rumah sakit itu untuk masuk. Nah, karena peraturan-peraturan banyak, apalagi misalnya kalau kita di dunia kesehatan, khususnya di rumah sakit, kita harus atur itu. Keberadaan rumah sakit, posisi rumah sakit. Jangan rumah sakit itu menumpuk pada satu region, pada satu daerah yang lain, sehingga tidak tersebar, sehingga ajas kemerataan atau keadilan ini tidak tercapai. Nah, ini peran daripada dinas kesehatan yang sangat penting kita lihat. Nah, berikutnya apa yang kita lihat adalah pembeli. Nah, siapa pembeli kita? Kalau kita lihat, ini adalah eranya BPJS. Mayoritas sekarang ini yang membeli pelayanan rumah sakit ialah BPJS, sehingga rumah sakit harus akur. Ya kan? Rumah sakit harus memahami, mengetahui dinamika-dinamika yang terjadi di BPJS, dan peraturan itu haruslah diikuti. Ya, kalau tidak dia akan putuskan kontrak dan rumah sakit kehilangan pasiennya dan akan kehilangan pendapatannya. Nah, kemudian siapa yang lebih kuat di sini? Tentunya karena dia satu-satunya yang mengelola universal health coverage, makanya BPJS kuat. Nah, kemudian kita lihat lagi banyak asuransi-asuransi lainnya. Nah, jika ini tidak ada BPJS, maka siapa yang kuat? Mungkin kita lihat asuransi-asuransi lainnya, atau sebaliknya. Nah, jadi pada kekuatan inilah sebuah rumah sakit atau organisasi dapat mengukur posisinya. Berikutnya ialah substitusi. Ini yang saya bilang, bahwa akhir-akhir ini kita takut untuk rumah sakit, dan sudah ada perubahan-perubahan di mana rumah pun akan kita setting menjadi tempat perawatan kesehatan kita. Nah, ini akan mulai menggeser rumah sakit, ya. Rumah sakit yang padat modal, padat karya harus hati-hati dengan dinamika yang terjadi ini. Karena apa? Karena kemungkinan akan terjadi seperti apa yang terjadi pada organisasi-organisasi lainnya. Lihat apa yang menimpa hotel-hotel bintang 5 kita sejak adanya hotel-hotel Red Doors dan sebagainya.
Kemudian lihat apa yang terjadi dengan perusahaan taksi yang dulu sebuah organisasi yang memerlukan modal yang sangat besar, dan sekarang ini muncul Gojek, GoGrab dan sebagainya yang sifatnya adalah mempunyai sama sharing modal, dan ini akan memudahkan semuanya. Nah, ini menjadi kewaspadaan bagi industri rumah sakit, dan kita juga harus memikir what next after COVID-19 ini. Tentunya akan banyak perubahan-perubahan dalam sebuah industri ini. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana persaingan di dalam industri itu. Jadi, kelima model ini akan menentukan posisi organisasi kita, rumah sakit kita, klinik kita dalam lingkungan industrinya. Ya, tadi gambar itu memberikan gambaran singkat ya. Kemudian saya akan coba untuk kita mengeksplorasi lagi ancaman masuk pendatang baru itu. Tentunya ancaman masuk pendatang baru itu akan mendorong munculnya kapasitas baru, keinginan untuk merebut bagian pasar, dan tentunya ini akan mempunyai sumber daya yang cukup besar, dan ini akan menjadi ancaman bagi industri yang sudah ada. Nah, ini yang akan kita hitung. Apakah ancaman ini besar, atau sedang, atau rendah? Nah, kalau ancaman masuknya besar, maka tentunya industri yang masuk itu harus memikul biaya yang tinggi, harus mempertimbangkan loyalitas merek, harus mempertimbangkan kebutuhan modal, harus mempertimbangkan hak paten, akses, dan kebijakan pemerintah yang ada. Nah, berikutnya kita bisa lihat pemasok yang kuat. Nah, pemasok yang kuat dapat memanfaatkan kekuatan tawar-menawar. Jadi pemasok ini bisa meningkatkan harga atau menurunkan kualitas barang yang dijualnya. Dan tentunya kelompok pemasok yang kuat, jika tidak sedikit perusahaannya, maka produk pemasok ini bisa sebagai pengganti atau dapat berintegrasi dengan pembelinya, atau dia bisa membuat pelayanan yang sejenis. Jadi kita juga harus bisa menganalisis bagaimana kondisi pemasok ini. Apakah pemasok lebih kuat atau kita yang lebih kuat? Kemudian pembeli. Nah, seperti yang kita katakan tadi, bahwa pembeli atau pelanggan dapat juga menekan harga, menuntut kualitas atau layanan yang berlebih. Nah, ini harus kita lakukan analisis secara terus-menerus sehingga bisa memberikan gambaran bagi kita tentang posisi organisasi kita. Dan ini adalah produk substitusi. Produk substitusi sering menyebabkan turunnya harga atau naiknya kinerja, dan ini persaingan di antara para anggota industri, yaitu persaingan terjadi karena berebut posisi dengan taktik persaingan harga, memperkenalkan produk baru, perang iklan dan sebagainya. Dan inilah sebagai sumber dari jumlah peserta yang banyak, bagaimana kemampuan mereka, apakah posisi pertumbuhan industri itu lambat, produknya tidak unik, biaya tetap tinggi, atau produknya perishable, penambahan kapasitas dan sebagainya. Jadi demikianlah diskusi yang bisa kita sampaikan tentang analisis eksternal organisasi, di mana nanti berikutnya kita akan juga mempelajari analisis internal organisasi. Gabungan dari internal dan eksternal inilah yang akan kita formulasikan untuk melihat bagaimana pencapaian visi misi organisasi di masa yang akan datang, sehingga organisasi itu dapat survive, dapat bertahan, dapat terus eksis dalam industrinya. Terima kasih. Kita akan bertemu pada sesi berikutnya.